أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن في هذه الذكرى المباركة، ذكرى الإسراء والمعراج. هذه المناسبة والمعجزة التي خصها الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه wasallam. Ya, kata beliau tadi, biasanya Hamzah yang menyampaikan tentang Quran, ya, tentang fadilah Quran. Biasanya beliau yang menyampaikan, tapi karena uzur, jadi saya yang menggantikannya, kata beliau. Ya, Al-Quran merupakan justur hayatina, merupakan sandaran hidup kita. Dan salah satu yang ada di Al-Quran, yaitu selalu yang ada di surat Al-Isra yang pertama, yaitu terkait dengan keberkahan Masjid Al-Aqsa yang beliau lantunkan tadi, bahwasanya Allah itu memberkahi Masjid Al-Aqsa, ya. Kemudian dan sekeliling Masjid Al-Aqsa, yaitu Palestina. Dan kemudian bukan hanya itu, tapi memberkahi tanahnya juga, dan juga memberkahi orang yang tinggal di sana. Olehnya kenapa? Sebagaimana di Gaza dengan kondisi yang seperti itu, ya, tapi masyarakat di sana malah semakin kokoh, semakin kuat imannya dalam menjaga Masjidil Aqsa, mempertahankan tanah mereka dari intimidasi musuh Allah, yaitu Zionis Israel laknatullah alaih. Karena kenapa? Karena mereka sudah tahu janji Allah di sini, ardun mubarakah, ardun mubarakah, tempat yang Allah berkahi. Salah satu sumber keberkahan, ya, sumber keberkahan Islam ada di sana yang sengaja ingin direbut oleh musuh Allah, yaitu Yahudi laknatullah alaih. Inilah salah satu fadilah, ya, dari surat Al-Isra tadi, yaitu tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa yang kita telah ketahui bagaimana kondisinya saat ini. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak ذكر في القرآن وخص بالذكر لأنه عقيدة ليس كأي مسجد. ذكر لأن له مكانة في قلوب المسلمين أجمعين، فهو المسجد الذي جمع به الأنبياء وصلى بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما ثم عرج به إلى السماء. هذا المسجد يا كرام الذي يئن منذ عشرات السنين تحت إجرام بني صهيون ويهود. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada kaitan tersendiri dengan Masjidil Aqsa, dan ini merupakan sebuah mukjizat yang uzma, yang azim, yaitu yang besar, peristiwa yang sangat besar
yang memang tujuannya itu menghibur Rasulullah SAW. Bayangkan diberangkatkan Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa yang jaraknya sangat jauh. Kemudian dari situ Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah dan dikasih hadiah oleh Allah apa? Yaitu perintah pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi Masjidil Aqsa dan Isra Mi'raj itu luar biasa, sebuah mukjizat yang luar biasa. Dan Masjidil Aqsa ini disebut khusus dalam Al-Quran ya, bahwasanya Masjidil Aqsa ini tidak sembarang masjid. Olehnya kiblat pertama Masjidil Aqsa ya, dalam peristiwa ini Isra wal Mi'raj ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu yang harus kita ketahui apa yang terjadi saat ini di pelataran Masjidil Aqsa. Kenapa Bani Suhyuni ya, atau Zionis Israel itu seakan-akan ingin merebut sumber keberkahan atau sumber situs-situs Islam yang ada di sana? Ada apa? Ya, kaitannya dengan apa? Dengan ayat tadi bahwasanya Masjidil Aqsa ini bukan sembarang masjid. Memiliki dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bayangkan saat itu masjid yang Allah memerintahkan seluruh nabi untuk berkumpul di malam Isra wal Mi'raj itu. Ketika Rasulullah nyampe ke Masjidil Aqsa sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan untuk seluruh nabi-nabi berkumpul di Masjidil Aqsa dan memerintahkan Rasulullah untuk mengimami sholat. Bayangkan Rasulullah mengimami seluruh nabi-nabi pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj di Masjidil Aqsa sebelum pada akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah ke Sidratul Muntaha. Inilah salah satu dari keagungan Masjid Al-Aqsa. إجرام بني صهيون يا كرام في حق المسجد الأقصى المبارك ليس حربا على فلسطين وحدها ولا على الفلسطينيين كشعب، بل إجرامهم يا كرام هو في حق المسلمين أجمعين، فهم يحاربوننا في عقيدتنا وديننا وإسلامنا. Intimidasi atau perang yang dilakukan oleh Bani Suhyuni ini, Zionis ya, bukan karena kita, bukan karena masyarakatnya, atau bukan karena ingin berkuasa di sana semata-mata ingin mengambil alih atau isu politik, bukan. Akan tetapi murni yang mereka lakukan apa? Untuk menodai situs Islam yang ada di sana. Olehnya ini merupakan perkara akidah, bukan perkara perang layaknya sebagaimana perang-perang negara-negara lainnya, isu politik tidak. Kan tapi ini murni masalah akidah. Mereka ingin menodai situs Islam yang ada di sana, terutama Masjid Al-Aqsa. في المسجد الأقصى يا كرام حورب المسلمون في عرض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد يا كرام يسب ويشتم وهو خير المرسلين، يسب ويشتم من بني صهيون ويهود في باحات المسجد الأقصى المبارك. عرض نبيكم ورسولكم يا كرام يسب في أطهر مكان وأقدس المسجد الأقصى المبارك، بل زاد إجرام بني صهيون لأن يحاربوا المسلمين في قرآنهم ودستورهم
داسوا بأقدامهم النجسة على خير كلام وخير كتاب القرآن الكريم. مزقوا القرآن الكريم وألقوه في القمامة والزبالة أعزكم الله وأجلكم، وهو خير كلام وخير كتاب على وجه هذه الأرض. Di Masjidil Aqsa, kaum muslimin di sana ditindas. Bahkan bukan hanya kaum muslimin, akan tapi kemuliaan Rasulullah SAW dinodai oleh mereka. Dinodai di mana? Dinodai di tempat yang paling suci, yaitu di Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa dinodai oleh Zionis laknatullah alaihi. Dengan apa yang mereka lakukan? Mengejek-ngejek Rasulullah, menghinakan Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah sebagai hamba pilihan Allah, insan terbaik, dihinakan di mana? Di tempat terbaik juga, yaitu Masjid Al-Aqsa. Apa yang mereka lakukan di sana? Ya, dengan mempersulit kaum muslimin masuk ke Masjidil Aqsa. Bahkan banyak dari kaum muslimin yang sedang khusyuk ibadah di dalam Masjidil Aqsa, mereka usir, mereka injak-injak, bahkan mereka masuk ke Masjidil Aqsa dengan sepatu-sepatu mereka yang najis, kata beliau. Bahkan tidak hanya itu, ya, Al-Quran yang merupakan penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, kitab terbaik yang tidak akan pernah musnah, yang tidak akan pernah ada orang yang bisa menandinginya, itu juga dinodai, bahkan dibuang ke tempat sampah. Itu yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Karena pada dasarnya orang Yahudi Zionis ini sudah jelas di Al-Quran, mereka seburuk-buruknya manusia akan selalu berbuat kejahatan di muka bumi ini. Makanya tujuan mereka tak lain apa? Menghinakan Islam. Tujuan mereka tak lain apa? Merusak generasi-generasi Islam. Itulah yang dilakukan mereka di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang paling suci, yaitu Masjid Al-Aqsa. زادوا في إجرامهم وظلمهم وطغيانهم لينالوا من كرامتنا وأعراض نسائنا وأمهاتنا وأخواتكم المسلمات هناك. الأخوات المرابطات في المسجد الأقصى المبارك يضربون ويسحلون أرضا ويزال عن رؤوسهن الحجاب ويسال من رؤوسهن الدماء. ولك أن تتخيل أمك أو أختك أو زوجك أو بنتك تضرب وتهان في المسجد الأقصى المبارك. هذا واقع يا حبايب يا كرام، هذا واقع. كان آخر هذه المشاهد بالأمس عندما اعتدى جنود الاحتلال الصهيوني على امرأة من نسائنا وأخواتنا هناك. انظروا يا كرام، الامرأة تضرب لكمات على وجهها ويزال عن رأسها الحجاب وتضرب. هذا بالأمس في مدينة القدس يا كرام. أختكم تهان وتضرب. بأي حق يا كرام؟ أهان علينا؟ هانت علينا أعراضنا ونساؤنا؟ إنهم حرائر
لكل ذلك كان لابد من وقفة ضد هذا الظلم والعدوان. Orang Yahudi termasuk Zionis di dalamnya tidak akan pernah tenang ya, atau tidak akan membara hatinya atau merasa tidak terima ketika melihat kaum muslimin ini bersatu. Tidak terima jikalau kaum muslimin ini khusyuk ibadahnya. Tidak akan terima ketika Masjidil Aqsa itu dipenuhi oleh al-murabitin wal murabitat. Apa itu al-murabitin? Ya, istilah di Palestina namanya orang dari kaum laki-laki atau dari bapak-bapak yang selalu menjaga Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu standby 24 jam setiap harinya dari kaum bapak-bapak di Masjidil Aqsa hanya untuk menjaga Masjidil Aqsa dari intimidasi serangan orang Yahudi. Nah, kalau dari kaum ibu-ibu namanya al-murabitat. Apa itu al-murabitat? Yaitu tadi orang yang senantiasa 24 jam gantian ada sif-sifatnya menjaga Masjidil Aqsa. Ya tidur di sana, bahkan yang lainnya kadang ngirim makanan, saling support. Itu dari kalangan ibu-ibu disebutnya al-murabitat. Kalau dari bapak-bapak disebutnya al-murabitun. Ya, mereka menjaga standby di sana. Kenapa? Karena orang Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa, seakan-akan mereka ingin memisah menjadi dua. Ini bagian Yahudi, ini bagian kaum muslimin. Bahkan banyak dari orang Yahudi menghinakan Masjidil Aqsa dengan apa? Dengan melakukan ritual-ritual sesat di mereka. Ritual-ritual ibadah mereka yang sangat sesat. Bayangkan, mereka lakukan di masjid yang suci, masjid umat muslim, masjid umat Islam, wakaf untuk umat Islam. Itulah yang terjadi di sana. Bagaimana bisa kita lihat saudara kita, saudara muslimin muslimat kita yang sampai detik ini mereka ditindas, ya, mereka hinakan, ya, sebagaimana yang beliau tampilkan barusan. Bahkan ini kemarin, bayangkan itu di Madinatul Quds, ya, orang yang ingin sholat ke Masjidil Aqsa dengan hijab, dengan niatnya, di tengah jalan apa yang lakukan, ya, dihadang karena tetap memaksa, akhirnya apa? Ditelanjangi. Mohon maaf ya, ini kerudungnya dibuka, ini ada tadi. Itulah yang terjadi kepada saudara kita, saudara seiman, seislam yang ada di sana. Atas apa? Apakah mereka salah? Tidak. Ya karena memang inilah sifat orang Yahudi, Zionis, yang sudah tertera di Al-Quran, yang memang mereka itu tidak terima. Pada dasarnya mereka itu tidak terima, ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Karena mereka menganggap seharusnya Nabi terakhir itu adalah kaum Yahudi. Sehingga mereka terus sampai hari akhir nanti, terus tujuan mereka tak lain apa? Ingin menghinakan kaum muslimin, ingin menghinakan Islam, tapi tidak akan pernah. Wa makaru hakata. نعم يا كرام، بعد كل هذا الظلم والإجرام والتضحيات، إخوانكم هناك في فلسطين وفي قطاع غزة يقدمون أغلى ما يملكون، يقدمون أموالهم وبيوتهم، بل يقدمون هذه الأرواح وهذه الأجساد قربانا لله عز وجل. يقدمون أجسادهم وأرواحهم فداء لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن عرض القرآن الكريم وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم. يقدمون هذه الأرواح
دفاعا عن كرامة المسلمين وأمهات المسلمين هناك. ولكن ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون يا كرام؟ Saudara kita, saudara kalian semuanya yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di kota Gaza, mereka semuanya mewakafkan dirinya, mewakafkan hartanya, bahkan mewakafkan anak-anaknya hanya untuk apa? Masjidil Aqsa, hanya untuk kehormatan Islam, kejayaan Islam, kemuliaan Islam, kemuliaan situs-situs Islam yang ada di sana. Itulah yang kita lakukan di sana, ya. Bahkan mereka menjadi perwakilan kita, karena ini kewajiban kita seharusnya. Inilah yang mereka lakukan di sana, ya. Dari kecil saya sudah ridho, ya kan? Anak saya ini nanti menjadi pejuang di sana, emang sudah itu. Karena bagi mereka, bagi kita di sana, siapa lagi yang akan mati-matian membela Masjidil Aqsa di sana kalau bukan kita, kita yang tinggal di sana. Olehnya kenapa kita tidak mau pergi dari sana walaupun kondisinya seperti apa? Akan tetapi mari kita semuanya evaluasi diri. Apa yang selama ini kita lakukan untuk Masjidil Aqsa? Kita telah mengetahui kondisinya, ya. Kita telah mengetahui seperti apa kebrutalan, intimidasi yang dilakukan oleh Zionis. Kita harus evaluasi apa yang bisa kita berikan. Apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita ketika melihat tempat suci kita ditindas oleh orang kafir, oleh orang musyrik? Ini harus menjadi evaluasi kita. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيبنا ويوجهنا لما نحن فاعلون، حيث يقول في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه حينما قال: اسمعوا يا كرام، اسمعوا وعوا. قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، إن لم نستطع أن نكون معهم هناك في فلسطين نقدم هذا الجسد وهذه الروح قربانا لله عز وجل، فنحن لسنا معذورون يا كرام، لسنا معذورون. فجاهدوا بأموالكم، جاهدوا بأموالكم التي أنعم الله بها عليكم وتفضل. فالمال مال الله، ونحن جميعا عبيد لله. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan keterbatasan kita jauh dari Palestina, apa yang harus kita lakukan? Semuanya itu bisa kita lakukan, kata beliau. Tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan. Karena beliau mengutip sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa bunyi hadisnya? Berjuanglah atau tolonglah agama Allah
jika dihinakan oleh kaum musyrikin dengan apa? Jihad dengan harta. Dengan harta bi amwalikum. Kemudian yang kedua bi ajsadikum, dengan jiwa raga kita, gitu kan. Korbankan ketika agama Allah dihinakan. Kemudian yang terakhir bi alsinatikum, dengan apa? Dengan mulut kita. Artinya kita sangat bisa melakukan itu walaupun kita jauh dari Palestina. Tidak harus kita tinggal di sana, tidak harus kita pergi ke sana. Ya kalau mampu tidak apa-apa kita membersamai saudara kita yang di sana. Ya. Itulah yang kita korbankan di sana. Ya. Kurbanan kata beliau, kurbanan di Masjidil Aqsa. Sebagai bentuk korban itu ya pasrah, menyerahkan sesuatu lillah. Itulah yang kita lakukan di sana. Bukan hanya dengan harta kita, bukan hanya dengan jasad kita, bukan hanya dengan mulut kita saja di sana, tapi dari baru lahir kita sudah wakafkan untuk berkorban terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan hal ini bisa kita lakukan semuanya. Ya. Jikalau kita sebagai benteng pertahanan pertama di sana, maka kalian di sini yang jauh dari Masjid Al-Aqsa harus menjadi benteng pertahanan kedua, ketiga dan selanjutnya, ya kan? Apa dengan bi alsinatikum ini, dengan apa? Dengan menyuarakan. Ini bagian dari jihad juga, menyuarakan isu-isu hoax tentang Palestina yang sengaja dibikin isu oleh Israel. Ya, seakan-akan banyak orang yang lupa dengan Masjidil Aqsa. Kita harus kasih tahu, terutama ke anak-anak kita, ke kaum muda-mudi kita agar tahu Masjidil Aqsa ini bagian dari jihad juga. Jadi kata beliau, tidak ada alasan kita tidak tahu Masjidil Aqsa, dengan apalagi di zaman saat ini ya. Nah, ini 3 peran penting yang bisa kita lakukan untuk berkorban juga ke Masjid Al-Aqsa. Dan insya Allah pahalanya sama dengan saudara kita yang tinggal di pelataran Masjidil Aqsa. Insyaallah. إن لم نستطع يا كرام وحال بيننا وجهاد المال الفقر، أعاذنا الله وإياكم جميعا من الفقر، فهل نحن معذورون؟ لا يا كرام. لم يعذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن نكون من القاعدين، بل يريد لجميع المسلمين أن يكونوا عاملين مناصرين مبادرين متنافسين متسابقين في الخيرات. ولكن إن حال بيننا وبين المال الفقر أعاذنا الله وإياكم فنجاهد بألسنتنا. كل واحد منا يملك هاتفا، تليفون، يستطيع أن يجاهد بلسانه وأن ينشر من خلال السوشيال ميديا، واتساب، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، تيك توك، تليجرام، والعجيب أخبروا العالم، أخبروا العالم عن أحوال أطفال أهل غزة. أخبروا العالم يا كرام عن أن أطفالنا المرضى لا يجدون دواء. الآن حمزة مريض، بعد ذلك نستطيع أن نذهب إلى صيدلية أو عيادة نشتري له علاجا. ولكن يا كرام أطفالنا هناك يموتون جوعا ويموتون مرضا، لا يجدون طعاما ليأكلوه ولا يجدون دواء يتداووا به. أخبروا العالم بأن أمهاتنا ونساءنا الحوامل تمزق أجسادهم ويخرج الأجنة
من بطون أمهاتهم شهداء الأجنة يخرجون إلى الدنيا شهداء يا كرام بل أشلاء. أخبروا العالم وجاهدوا بلسانكم. Rasulullah tidak akan ridho kepada seseorang yang hanya duduk manis. Dalam artian duduk manis di sini tidak peduli terhadap kanan kirinya. Akan tapi Rasulullah dengan beberapa banyak riwayat yang menjelaskan Rasulullah menginginkan hambanya, menginginkan umatnya apa? Mutanafisun fil khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengingatkan saudara muslim satu sama lainnya, saling mengokohkan, saling peduli, saling mendukung, saling tahu menahu tentang saudara kita, terlebih tetangga dekat kita sama muslim. Ya, banyak hadis yang meriwayatkan, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya bukan golongan saya, kata Rasulullah, seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara saudara di sampingnya masih kelaparan. Banyak hadis lah intinya. Intinya Rasulullah tidak akan ridho terhadap orang yang hanya duduk manis, tidak tahu menahu terhadap problematika atau terhadap keadaan saudara muslim lainnya. Tidak akan ridho. Olehnya kata beliau, apakah tidak mungkin kita peduli terhadap Palestina? Tidak ada alasan, tidak mungkin, karena kita sudah mengetahui walaupun kita saat ini jauh, tapi dengan kondisi zaman saat ini kita dengan mudah mengakses situasi atau kondisi yang ada di sana. Inilah yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin, dan ini dirusak oleh Yahudi agar kaum muslimin ini tidak saling peduli, bahkan saling menjatuhkan, tidak bersatu, agar berpecah belah. Dan inilah visi orang Yahudi, dan mereka masuk, ya, untuk melakukan tujuannya ini di semua cara, terutama di masalah anak muda, ya, ideologi terutama. Semuanya mereka masuk untuk ini tujuannya. Ya, olehnya kita harus evaluasi diri sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah kita termasuk umat Rasulullah yang beliau harapkan, apakah tidak? Ya. Olehnya terkait Palestina tadi, setidaknya kalau harta kita tidak memungkinkan, kemudian berjuang dengan jiwa kita tidak memungkinkan, yaitu tadi bi'alsinatikum, dengan lisan kita pasti bisa, ya. Apalagi sekarang kita tidak lepas dari yang namanya HP, ya, tidak lepas dari yang media sosial. Apapun yang kita ketahui tentang Palestina, langsung bil lisan kabarkan dengan fasilitas yang ada saat ini, ya kan? Belum menyebutkan WhatsApp dan lain semacamnya. Kabarkan di situ apa yang kita tahu tentang Masjidil Aqsa. Kabarkan dunia bahwasanya kaum wanita di sana, ibu-ibu yang sedang hamil ditindas, dibom. Bahkan banyak dari janin-janin yang tak berdosa ketika lahir langsung dibunuh sehingga mereka menjadi syahid. Ya. Mungkin anak saya ini Hamzah sakit, ya kan? Sakit. Mudah. Di sini banyak apotek, tinggal kita pergi ke dokter, apotek. Tapi yang terjadi di sana sakit, tidak ada obat, apoteknya nggak ada, kekurangan obat, bukan hanya obat yang akan kita makan aja saat ini di Gaza, kondisi terkini, nggak tahu yang mau makan besok, nggak tahu. Ya. Bahkan banyak dari lembaga, ya, termasuk kita di sana mendapatkan intimidasi untuk menyalurkan ke sana. Ya. Kita mengantarkan pertolongan atau obat-obatan, makanan-makanan ke sana, itu kita juga berjuang juga untuk nyampe ini ke sana. Kita harus melewati Ma'bar Rafah namanya, pintu masuk menuju Gaza, dan di situ ada Zionis Israel. Itulah yang terjadi. Tapi alhamdulillah peran masyarakat Indonesia sampai detik ini luar biasa. Malah semakin banyak. Walaupun kita dipersulit juga bantuan-bantuan masuk ke sana.
Ya mungkin ya, setidaknya kata beliau ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kalau memang ada nanti pertanyaan agar lebih akrab, boleh tanya. Ya ini ada dari tim ya, ada apa namanya hadiahnya bagi yang hafal atau baca Al-Maidah ayat 21, itu ada kaitan dengan Masjidil Aqsa. Ya mungkin silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu masih semangat ya? Jamaah Masjid Laweyan. Bismillah. Ini insya Allah kami dari Yayasan Dompet Quran Indonesia ingin membagikan hadiah di sini. Insya Allah bagi satu orang yang bisa membacakan atau bahkan hafal Quran surat Al-Maidah ayat 21. Monggo, ada di sini satu orang. Langsung maju, langsung dapat hadiah insyaallah. Ada Bapak? Bismillah. Atau kalau enggak hafal bisa maju baca sekalian artinya. Monggo. Bapak ayo, keberaniannya. Bismillah. Ayo. Di Palestina sana para mujahidin sudah luar biasa beraninya ya, melawan seluruh dunia. Nah ini di Masjid Laweyan ada satu orang yang berani. Kalau ada ibu-ibu atau akhwat bisa dibaca di tempat. Ada Al-Maidah ayat 21. Bismillah, nanti dapat hadiah langsung dari kami Yayasan Dompet Quran Indonesia. Oh Masya Allah ya Ibu, Masya Allah. Bisa Ibu? Mungkin berdiri boleh ya. Atau bisa ini pinjam mic saya ini. Bismillah. Ya baca dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuhibbul ardul qaddasitalladi kataballahu lakum wa la tartabsu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin. Yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang merugi.